Assalamualaikum Mas Fikri, gimana kabarnya sekarang? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, Pak. Ya, senang bisa berjumpa sama Mas Fikri walaupun ya via online ya. Baiklah Mas Fikri, apa saya panggil Mas gak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Gak apa-apa, benar. Nggak apa-apa. Nah baiklah, mungkin apa yang ingin Mas Fikri bicarakan atau mungkin Mas Fikri mau konseling ke apa nih hari ini? Ya, saya ingin melakukan konseling dengan Bapak. Ini mengenai kehilangan orang tua. Walaupun sudah agak lama, tapi saya masih merasa kehilangan sekali sosoknya. Baiklah Mas Fikri, sebelumnya saya mau tanya, Mas Fikri sebelumnya udah pernah konseling belum? Sebelum ini? Belum pernah, Belum pernah ya? belum pernah, Pak. Baik, baik, baik. Ya, Baik, sebelumnya saya terima kasih banget ya ke Mas Fikri karena udah mau mempercayakan konseling ini ke saya. Baiklah, saya akan menyampaikan dalam konseling dan terapi ini akan diterapkan beberapa asas ya, asas seperti asas kesukarelaan, yaitu dimana Mas Fikri emang kesini itu atas dasar emang Mas Fikri emang sukarela gitu, bukan atas paksaan gitu. Apa Mas Fikri sukarela konseling ini? iya, saya suka rela, Pak. Baiklah. Berikutnya asas kerahasiaan yaitu bahwa keterangan apapun yang Mas Fikri sebutkan, baik itu kontennya atau orang-orang yang disebutkan Mas Fikri akan dijamin kerahasiaannya dan tidak akan dipublikasikan. Berikutnya adalah asas keterbukaan bahwa konseling kali ini Mas Fikri diharapkan untuk terbuka di apapun keterangan yang diperlukan untuk saya olah dan emang tidak ada yang ditutupi gitu Mas Fikri, dan ini tidak akan dipublikasikan ya. Sampai di sini Mas Fikri paham? Paham, Pak. Paham. Baiklah. Selain asas-asas tadi yang saya sebutkan di atas, eh, dalam konseling ini saya menerapkan dibatasi waktu ya. Waktu yang konseling kali ini antara 10 sampai 20 menit. Eh, Mas Vicky setuju? Setuju. Setuju ya. Baiklah Mas Vicky, tadi menyampaikan bahwa Mas Fikri ingin konseling mengenai permasalahan kehilangan orang tua. Silakan boleh diceritakan mengenai hal tersebut. Ya, saya ingin konseling tentang perasaan saya Ya. kehilangan orang tua, yaitu ayah. Ya, walaupun sudah lama meninggal, tapi masih tetap menyisakan rasa sesak, sedih, perih. Kadang ingin nangis juga di situ, Pak. Sering bertanya kenapa secepat ini. Iya. Ya, masih membutuhkan sosok beliau. Beliau adalah sosok ayah yang sangat dekat dengan anak-anaknya, terutama saya. Pak curhat bisa mengarahkan saya jika saya mungkin di jalan yang tidak baik, Pak. Bisa meminta pendapat tentang hal apa saja yang saya hadapi. Ayah adalah sosok yang sangat berarti bagi saya. Beliau sangat mengayomi keluarga, jadinya saat beliau sudah nggak ada, itu rasanya nggak percaya, Pak. Kayak mimpi. Sedih banget kalau lihat beliau. Oh begitu ya. Saya memahami perasaan Mas Fikri. Berarti menurut Mas Fikri ayah itu adalah sosok yang sangat benar-benar sangat berarti begitu ya. Sehingga Mas Fikri itu sangat tergantung kepada beliau gitu ya. Kalau boleh tahu Mas Fikri ini anak keberapa dan berapa bersaudara dari ayah, dan bagaimana kedekatan Mas Fikri dengan keluarga yang lainnya gitu Mas Fikri? Saya anak pertama dari 3 bersaudara dengan satu ibu. Ya. Kita semua dalam keluarga dekat, satu sama lain. Bahkan kita selalu menjalin komunikasi dengan baik, Pak. Begitu. Kalau boleh tahu apa saja yang kegiatan Mas Fikri, apakah sekarang kerja, dan bagaimana dengan anggota keluarga yang lainnya gitu, dengan mungkin ya tadi saudara-saudara Mas Fikri sama ibu Mas Fikri. Saya sudah bekerja di salah satu perusahaan swasta, Pak. Ya. Ibu saya ibu rumah tangga, adik saya atau anak kedua
juga alhamdulillah udah kerja. Udah kerja gitu. Dari kerja baru mau masuk sekolah TK Pak. Oh gitu. Berarti dengan kata lain, Mas Fikri ini pengganti sosok ayah bagi adik-adik Mas Fikri kali ya, atau juga sebagai bisa dibilang Mas Fikri ini tulang punggung juga ya bagi keluarga. Iya Pak, bisa dibilang kayak gitu sih. Selain teringat bagaimana ayah ketika masih hidup, kedekatannya dan bagaimana sekiranya Mas Fikri ini begitu sedih dengan meninggalnya ayah gitu. Ya, meninggalnya ayah membuat saya kehilangan tempat untuk berbagi cerita atau curhat gitu Pak. Minta nasihat, memberi arahan buat hidup saya gitu Pak. Oh gitu. Sebelumnya tadi Mas Fikri bilang bahwa hubungan Mas Fikri dengan keluarga Mas Fikri, misalnya dengan ibu, dengan adik-adik itu sangat baik kan ya? Ya. Bagaimana dengan Mas Fikri, ibu Mas Fikri ya? Ada pepatah yang bilang bahwa di doa yang paling keramat di dunia ini adalah justru doa ibu ya. Mas Fikri mungkin bisa beralih, bisa tadi bisa bercerita, curhat, atau mungkin Mas Fikri bisa mempercayakan ibu gitu, mempercayakan ibu sepeninggal ayah gitu. Ibu kan udah membesarkan Mas Fikri nih dari kecil hingga sekarang nih, berarti kan ibu sosok yang sangat kuat kan. Ibu yang pastinya sangat kasih sayang gitu sama anak-anaknya, termasuk Mas Fikri juga. Dengan saling berbagi cerita dan curhat, bahkan Mas Fikri juga bisa membantu ibu gitu, mengurangi beban ibu gitu, dan keseharian pasti ibu juga mungkin merasa sedih kan dengan kehilangan suaminya. Nah, dengan Mas Fikri ini cerita, curhat, menyampaikan unek-uneknya, nah itu kan bisa timbal balik tuh, Mas Fikri curhat dan ibu juga bisa mendapatkan feedbacknya gitu. Jadi kan saling melepaskan beban gitu. Jika Mas Fikri emang mau cerita ke ibu gitu, itu gimana Mas Fikri? Ya, tapi kadang-kadang ada hal yang saya gak mau tahu gitu Pak. Ya, karena takut beliau ya jadinya repot. Jadi misalnya kalau saya sakit gitu Pak. Begitu. Saya memahami sih pemikiran Mas Fikri gitu ya. Tapi apa salahnya sih apa salahnya gitu ya? Coba deh Mas Fikri lakukan yang dulu pernah Mas Fikri lakukan sama ayah, misalnya kan curhat atau cerita-cerita gitu ya. Atau minta nasihat, minta arahan ke bapak. Coba sekarang alihkannya ke ibu gitu. Ya ibu juga mungkin beliau juga paham gitu gimana anaknya gitu. Itu juga mungkin bisa bisa ngasih arahan juga, bisa ngasih pendapat gitu. Bahkan selain Mas Fikri curhat, minta pendapat, arahan, kan ibu itu malah doanya itu dan restunya itu sangat mustajab gitu, sangat manjur gitu ya. Jadi bisa jadi nih kepergian ayahnya Mas Fikri ini memberikan ruang buat Mas Fikri biar lebih dekat lagi nih sama ibu ya. Adapun hal-hal yang sekiranya Mas Fikri ingin skip atau ingin tidak, supaya ibu tidak terbebani atau ibu sedih dengan apa yang ingin Mas Fikri sampaikan, berarti ya di bagian itu tidak usah diutarakan ke ibu gitu. Misalnya Mas Fikri ingin meminta arahan atau meminta pendapat, ya udah ke ibu aja. Untuk hal-hal yang sekiranya membebani ibu ya nggak usah di situ gitu. Itu gimana ya Mas Fikri? Ya mungkin saya akan coba. Awalnya saya pikir ya khawatirnya ibu itu membuat ibu repot atau tambah bersedih gitu ya. Ya sih, paham sih ya. Tapi mungkin Mas Diki tahu gitu apa yang bikin ibu sedih itu apa gitu ya. Tapi untuk beberapa hal
nggak ada salahnya sih, nggak ada salahnya ya Mas Fikri utarain aja ke ibu gitu. Jadi pemikiran Mas Fikri tentang kehilangan tempat curhat, tempat berbagi, tempat meminta nasihat, arahan, itu digantikan dengan pemikiran, wah saya masih punya ibu nih yang ya bisa pengganti kehilangan gitu, pengganti kehilangan dari ayah. Nah dari ibu ini, ibu juga kan pasti punya hak ya, selain ayah gitu ya. Apalagi sekarang ayah nggak ada, berarti ya hak itu kasihlah ke ibu gitu, untuk bisa saling berbagi, meminta arahan, pendapat. Dan Mas Dikri juga tadi ada saudara kan, saudara udah kerja otomatis kan dia udah dewasa ya, udah bisa ngambil bisa memberi pendapat juga kali ya. Tapi gimana tuh, bisa dicoba gitu Mas Fikri? Ya mungkin depannya udah saya coba Pak, ya udah saya coba saran Bapak. Mau dicoba? Ya saya akan coba ya. Baiklah. Jadi gimana nih sekarang Mas Fikri? Sekarang udah jauh lebih baik gak dengan cerita ini? Ya Pak, sekarang jauh lebih baik. Ya memang dipikir-pikir itu harus saya coba Pak. Ya. Gitu. Baiklah. Kalau begitu sekarang Mas Fikri sudah menemukan jawabannya berarti ya. Dikarenakan waktu kita sudah di ujung pertemuan nih. Izinkan saya membuat kesimpulan ya. Kesimpulannya bahwa kesedihan Mas Fikri atas kehilangan ayah Anda itu dikarenakan dikarenakan Mas Fikri merasa kehilangan sosok ayah gitu. Sosok ayah juga karena ayah itu merupakan tempat curhat, tempat minta arahan, minta pendapat gitu, minta nasihat juga. Nah untuk itu Mas Fikri akan mencoba mengalihkannya ke ibu Mas Fikri atau sama saudara juga kali ya, begitu ya. Baik, kalau begitu saya akhiri konseling dan terapi kali ini. Apabila Mas Fikri merasa masih memerlukan konseling dan terapi lanjutan, Mas Fikri boleh menghubungi saya kembali. Bisa begitu Mas Fikri? Ya, terima kasih Pak. Baiklah, demikian konseling dan terapi kali ini. Kita semangat ya Mas Fikri. Insya Allah kedepannya akan jauh lebih baik ya. Ya. Amin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.